atau seperti yang apa namanya, seperti yang ada di administrasi perpajakan pada umumnya itu administrasi perpajakan itu diantaranya atau kegiatannya ya kegiatannya itu berkaitan dengan apa namanya penghitungan, berkaitan dengan penghitungan. Kemudian setelah itu ada pembayaran dan satu lagi adalah pelaporan. Jadi itu administrasi perpajakan. Cuma nanti pada saat menghitung, ya, menghitung, melaporkan dan apa namanya, membayar dan melaporkan itu ada ketentuan umum dan tata caranya. Nah, nanti di sini yang akan kita pelajari yaitu di ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini ada dua ini ya apa namanya ada eh, dua pertemuan ya dua pertemuan sekarang dan nanti minggu depan. Oke, kita langsung saja. Nah, berkaitan dengan KUP dan tata cara perpajakan, kita ini di sini akan apa namanya akan mempelajari istilah-istilah yang berkaitan dengan KUP dan tata cara perpajakan. Nah, istilah-istilah ini sebenarnya ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu berkaitan dengan KUP dan tata cara perpajakan. Itu. Jadi Anda bisa cek nanti ya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP dan tata cara perpajakan. KUP itu maksudnya ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, eh, ini ada sekitar 40 ya, 40 istilah yang nanti ada di pajak. Nah, istilah yang pertama adalah pajak. Ya. Ini kemarin sudah kita ketahui ya pajak itu. Tapi di sini yang diambil pengertiannya itu yang dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ini saya bacakan lagi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, ini ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Anda nanti kalau misalkan mau download ya ada di internet ya, ada di internet. Pasti nanti di sana isinya tentang materi-materi yang nanti akan kita pelajari gitu ya. Tapi di sana lebih lengkap di undang-undang itu. Oke, kemudian istilah yang selanjutnya adalah wajib pajak ya atau WP ya. Wajib pajak atau WP. Nah, apa itu WP? WP itu adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ya, jadi kalau statusnya dia itu sebagai wajib pajak atau WP ya disingkatnya itu tuh harus apa namanya kewajibannya itu harus membayar pajak, memotong pajak atau memungut pajak. Nah, siapa? Ya, wajib pajak itu bisa orang pribadi, juga bisa badan. Ya, orang pribadi atau badan. Nah, badan itu apa? Badan itu adalah perusahaan. Ya, kalau di pajak itu istilah badan itu istilah perusahaan itu adalah badan. Nah, kalau orang pribadi itu eh, orang pribadi itu adalah individu ya, individu yang dikenakan pajak. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan, nah ini badan ya, pengertian dari badan. Nah, sebenarnya istilah badan ini Anda sudah
pernah dengar di mata kuliah manajemen pengantar manajemen ya, waktu di semester 1 ini sama sebenarnya, cuman namanya itu bukan perusahaan tak, tapi badan namanya. Apakah ya? Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, kemudian persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Nah, ini ada istilah baru di sini di pengertian badan menurut perpajakan ya. Ada kontrak investasi kolektif. Nah, ini biasanya kontrak ini dilakukan pada saat investasi ke ini ya, perusahaan go public. Kemudian ada bentuk usaha tetap, ini perusahaan luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia. Nah, bentuk usaha tetap itu disebut dengan BUT. Ini perusahaan luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia. Itu disebutnya adalah BUT. Oke, selanjutnya adalah pengusaha. Ya, pengusaha. Jadi ini sebenarnya pengertian-pengertian ini Anda sudah mengetahui. Cuman pengertian ini dikaitkan dengan pajak. Ya, dikaitkan dengan pajak. Ya, pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu menghasilkan barang, mengimpor barang, kemudian mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud atau tidak berwujud dari luar daerah pabean, kemudian melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Jadi istilahnya ekspor impor ya, ekspor impor. Jadi kalau ekspor itu kan berarti eh, kita itu menjual ke sana ya, ke luar negeri. Ya, kita menjual ke sana. Kemudian kalau impor berarti kita itu membeli ya, membeli barang dari luar negeri. Nah, itu luar negeri itu disebutnya sebagai luar daerah pabean. Nah, yang Indonesia ini disebut dengan daerah pabean. Makanya ada istilah yang disebut dengan bea ya. Ada bea masuk gitu, bea masuk tambahan. Nah, itu dalam rangka itu ya, dalam rangka biaya masuk ya, biaya masuk dari luar negeri ke Indonesia. Oke, kemudian selanjutnya adalah PKP atau singkatannya adalah pengusaha kena pajak. Ya, itu disebutnya PKP. Nah, PKP di sini ya, pengusaha kena pajak ini berkaitan dengan pajak pertambahan nilai ya, atau PPN. Jadi di sana pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang atau barang kena pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai tahun 84 dan perubahannya. Jadi ini PKP ini berhubungan dengan PPN ya, berhubungan dengan PPN. Barang kena pajak apa? Artinya penjualan transaksi penjualan barang yang berwujud. Kemudian kalau jasa berarti apa namanya penyerahan jasa berarti ya, atau pemanfaatan jasa. Nah, itu disebut dengan jasa kena pajak atau JKP. Ya, seperti yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 84. Jadi ada undang-undangnya juga ya, undang-undang tentang PPN. Itu pengusaha kena pajak. Oke, selanjutnya adalah NPWP ya.
NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi NPWP itu eh, seperti KTP ya, seperti KTP yang fungsinya adalah sebagai kartu identitas. Nah, NPWP ini sebagai kartu identitas wajib pajak gitu. Nanti ada ininya ya, bentuknya nanti ada. Kalau nggak salah nanti minggu depan. Oke. Selanjutnya adalah masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Jadi masa pajak itu jangka waktunya 1 bulan, ya masa pajak. Nah, contohnya misalkan masa pajak Januari 2021, masa pajak Februari 2021 gitu. Nah, seperti itu. Ini untuk masa pajak. Kemudian selanjutnya adalah tahun pajak. Jadi ini sebagai apa namanya? Sebagai batasan ya. Tahun pajak itu sebagai batasan pada saat kita akan membayar dan apa namanya? Melaporkan tahun pajak atau masa pajak. Kalau misalkan masa pajak berarti batasannya adalah 1 bulan. Kemudian kalau tahun pajak itu 1 tahun, ya 1 tahun. Nah, tahun pajak ini biasanya dilakukan oleh perusahaan, ya, oleh perusahaan. Kemudian bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Oke, selanjutnya adalah nomor 10 ya, poin 10. Ini ada pajak yang terutang. Ya, pajak yang terutang. Jadi inti dari kegiatan yang pertama itu adalah menghitung ya. Nah, pada saat menghitung itu nanti akan dihasilkan suatu nilai yang fungsinya adalah untuk yang fungsinya dijadikan dasar untuk membayar pajak atau disebutnya adalah pajak yang terutang ya, pajak yang terutang. Kalau misalkan jangka waktunya itu masa atau bulan ya berarti eh, apa bayar pajaknya itu dibayarkan dalam 1 bulan, jangka waktu 1 bulan. Ya, contohnya misalkan pajak penghasilan pasal 21 ya. Pasal 21 itu pajak ini dibayarkan setiap bulan. Ya, pajak ini dibayarkan setiap bulan. Nah, eh, kalau PPh 21 itu berhubungan dengan ini ya, dengan karyawan atau pegawai di suatu perusahaan. Jadi kan kalau apa namanya? Karyawan itu kan biasanya kebanyakan gajiannya itu kan per bulan ya, gajiannya itu per bulan. Nah, ini bisa dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang, terutama yang pakai masa pajak. Nah, ini bisa masa pajak, bisa tahun pajak, bisa juga bagian tahun pajak. Itu pajak yang terutang. Nah, nanti kita itu apa namanya belajar bagaimana cara menghitung pajak yang terutang ya. Nanti kita bisa menghitung, nanti kita belajar menghitung PPh 21, 22, ya. Nanti ujung-ujungnya itu adalah pajak yang terutang. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah surat pemberitahuan ya atau SPT. Surat pemberitahuan atau SPT. Nah, eh, surat pemberitahuan atau SPT ini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak
dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang berkaitan dengan informasi perpajakan, ya, informasi pajak dari wajib pajak yang bersangkutan itu dituangkan di dalam yang disebut adalah SPT atau surat pemberitahuan. Nah, itu melaporkan apa saja SPT itu? Itu melaporkan penghitungan, pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, kemudian harta kewajiban yang ada di situ. Tergantung dari jenis-jenis pajaknya ya. Biasanya kalau yang pajak tahunan ya atau pajak penghasilan badan itu biasanya banyak tuh informasinya. Ya, informasinya banyak. Jadi harus lengkap gitu ya. Oke, selanjutnya adalah surat pemberitahuan masa. Jadi SPT itu ada SPT masa, berarti ini berlaku 1 bulan. Kemudian ada SPT tahunan, ya SPT tahunan. Ini berarti 1 tahun sekali. Ya. Kemudian selanjutnya ada SSP. Di samping SPT ada juga SSP. Nah, SSP ini adalah bukti pembayaran ya. Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukannya dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Itu. Jadi SP ini adalah bukti pembayaran ya. Bukti pembayaran dari apa namanya dari kas negara ya. Sorry dari apa namanya tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan ke kas negara. Itu SSP namanya ya atau surat setoran pajak. Oke, kemudian ada surat ketetapan pajak atau SKP. Ya, SKP itu adalah surat ketetapan yang meliputi SKP kurang bayar, ya, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, ini fungsinya adalah untuk penetapan, ya, untuk penetapan pada saat kurang bayar, lebih bayar, nihil atau kurang bayar tambahan. Nah, sekarang apa itu kurang bayar? Ya, atau surat SKP kurang bayar atau disingkatnya SKP KB ya biasanya seperti itu adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, dan besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jadi surat ketetapan pajak kurang bayar itu uh, intinya seperti ini. Jadi pada saat bayar gitu ya, pada saat bayar ternyata ada yang kurang. Nah, otomatis uh, masih ada yang kurang, maka disebutnya adalah nanti akan keluar surat ketetapan pajak kurang bayar. Jadi harus dibayar kekurangannya. Nah, beda dengan yang lebih bayar. Kalau lebih bayar itu berarti pada saat kita bayarkan ternyata bayarnya itu lebih. Nah, kalau yang kurang bayar tambahan itu apabila diperiksa lagi masih ada kekurangan. Nah, kalau nihil bagaimana? Kalau nihil berarti antara eh, apa jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak. Jadi di sini ada istilah yang disebut dengan kredit pajak ya. Dengan kredit pajak. Kredit pajak itu fungsinya adalah sebagai pengurang ya, sebagai pengurang. Contohnya adalah PPh pasal 21 ya 21, 22, 23, 24, 25 itu kredit pajak. Ya, fungsinya ini sebagai pengurang. Ini biasanya kredit pajak ini adalah pajak yang apa namanya pajak yang dibayarkan setiap bulan ya atau jangka waktunya adalah masa ya
Jangka waktunya adalah masa. Itu ini karena ini kan berarti pajak ini sudah dibayarkan di ini ya ke pemerintah. Artinya pada saat kita melaporkan PPh tahunan, ya PPh tahunan itu yang sudah dibayarkan otomatis kan nanti secara apa langsung itu bisa mengurangi. Ya. Nah makanya disebut dengan kredit pajak, ya, disebut dengan kredit pajak. Jadi kayak gitu. Nah mungkin nanti pada saat pembahasan apa namanya pajak penghasilan badan ya dan orang pribadi itu nanti akan lebih jelas berkaitan dengan kredit pajak. Nah ini lebih bayar tadi ya. Kemudian selanjutnya ada STP. Ya, surat tagihan pajak atau STP itu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga. Jadi ini untuk menagih pajak ya atau eh, apa namanya penagihan sanksi berupa sanksi administrasi berupa bunga atau denda gitu. Ya, itu SPP. Kemudian selanjutnya ada surat paksa. Ya, surat paksa. Nah, surat paksa itu adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Jadi ini apabila pajak yang eh, harusnya dibayar itu tidak kunjung dibayar, ya. Eh, ini maka akan keluar yang dinamakan dengan surat paksa itu. Kemudian selanjutnya adalah kredit pajak. Nah, ini tadi ya, kredit pajak. Ini kredit pajak. Jadi kredit pajak itu ada kredit pajak untuk pajak penghasilan, ada juga kredit pajak yang untuk pajak pertambahan nilai. Nah, kredit pajak untuk pajak penghasilan itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu PPh 21. Contohnya ya, 21, 22, 23, 24, 25. Ini pengertiannya adalah pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam 1 tahun berjalan tidak atau kurang bayar ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang. Nah, ini sebenarnya kesimpulannya tadi gitu yang saya katakan. Jadi kredit pajak itu PPh 21 ini rumusnya ya. Ini rumus untuk apa namanya untuk menghitung. Ya, jadi itu tadi apa namanya di perusahaan itu kan ada juga yang pembayaran pajaknya itu bulanan seperti 21, 22, 23, 24, 25. Nah, itu pajak-pajak itu bisa dikreditkan, bisa sebagai pengurang. Karena memang sebelumnya sudah dibayar ya di bulan-bulan sebelumnya. Nggak mungkin nanti dibayar lagi gitu ya. Nggak mungkin pada saat lapor lapor di SPT tahunan itu dibayar lagi. Makanya dia fungsinya adalah sebagai pengurang gitu. Nah, pada saat kita akan mengurangi ya, pada saat kita akan mengurangi terlebih dahulu harus dihitung dulu PPh terutangnya dulu dengan menggunakan eh, apa namanya perhitungan PPh badan atau PPh orang pribadi. Jadi dihitung dulu PPh terutangnya, baru setelah itu dikurangi dengan kredit pajak. Maka akan keluar di sana yang disebut dengan kurang bayar tadi gitu ya. Seperti itu. Nah, ini nanti apa lebih lanjut lagi di pajak penghasilan badan ya. Pajak penghasilan badan.
Oke, selanjutnya adalah kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Sama ya, sama dengan di PPN. Ya, sama dengan yang di PPN. Jadi kalau di PPN itu ada istilahnya yang disebut dengan PPN masukan dan PPN keluaran. Ada PPN masukan dan PPN keluaran ya. Nah, kapan itu disebut dengan PPN masukan? Nah, PPN masukan itu pada saat transaksi pembelian. Ya, karena PPN ini kan eh, transaksinya atau kegiatannya itu berupa transaksi jual beli. Ya, transaksi jual beli. Jadi apa namanya? Pajak masukan itu adalah di transaksi pembelian. Ya, transaksi pembelian. Kenapa ini Anissa? Ya, Maaf pajak. Pak, kepencet. Iya. Itu kalau kayak gitu nggak sengaja ya? Tuh lagi. Gak sengaja Pak, kepencet ini maaf. Ya. Kemudian setelah itu eh tadi kan transaksi pembelian ya. Transaksi pembelian. Jadi transaksi pembelian itu berupa yang disebut dengan PPN masukan. Kan kita membayar PPN ya kepada supplier gitu ya, kepada supplier. Nah, itu disebutnya sebagai pajak masukan karena apa namanya? Kita kan sudah membayar gitu ya. Kita sudah membayar ke Dirjen Pajak ya, ke pajak. Artinya ini berarti sudah setor gitu ya. Nah, pajak masukan ini bisa dikreditkan ya, bisa dikreditkan terhadap pajak keluaran ya, terhadap pajak keluaran. Nah, kalau pajak keluaran itu dari mana? Pajak keluaran itu yang pajak yang dipungut ke konsumen ya, pajak yang dipungut ke konsumen. Jadi pada saat transaksi penjualan gitu ya. Contohnya misalkan supermarket gitu ya. Supermarket itu kan kegiatan usahanya adalah menjual barang ya, menjual barang. Nah, pada saat menjual itu berarti supermarket tersebut harus membeli dulu ya, harus membeli dulu. Misalkan produknya adalah sembako gitu ya, sembako, menjual beras misalkan ya. Nah, pada saat kita atau supermarket itu menjual, pada saat menjual itu harus beli dulu ya, harus beli dulu. Nah, pada saat beli dia eh, dalam hal ini supermarketnya itu membayar pajak ke supplier gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah produknya dijual, kemudian supermarket tersebut memungut pajak dari konsumen gitu. Besarannya sama ya 10%. Nah, pada saat masukan ini bisa dijadikan kredit pajak untuk mengurangi pajak keluaran gitu. Itu yang ada di PPN. Ya, kredit pajak yang ada di PPN. Oke, selanjutnya adalah pekerjaan bebas. Ya, selanjutnya adalah pekerjaan bebas. Adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Ya, ini pekerjaan bebas. Jadi contohnya misalkan dokter gitu ya. Misalkan dokter. Pastinya dokter yang udah senior ya. Ini apa namanya? Sudah bekerja di rumah sakit misalkan. Tapi dia bisa juga membuka klinik. Nah, klinik ini sebagai pekerjaan bebas. Ya, sebagai pekerjaan bebas. Nah, pada saat melakukan usaha atau membuka usaha tersebut, ya, perusahaannya atau kliniknya tersebut nanti akan dikenai PPh orang pribadi, pajak penghasilan orang pribadi yang menjalankan usaha. Nah, itu yang disebut dengan pekerjaan bebas. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Jadi dalam rangka pemeriksaan itu harus objektif dan profesional. Jadi objektif itu jadi fokus ke yang diperiksanya. Ya, misalkan SPT berarti ke SPT-nya, bukan subjektif ya. Kalau ke subjektif itu berarti ke pemilik perusahaannya gitu ya. Ke pemilik perusahaannya. Kita lihat oh orang ini kenal gitu ya. Atau mungkin apa namanya diiming-imingi oleh apa namanya uang gitu ya. Diimingi oleh uang itu berarti nggak objektif, itu malah subjektif jadinya. Jangan sampai seperti itu. Jadi objektif itu maksudnya fokusnya itu pada SPT yang diperiksanya gitu. Kemudian profesional, profesional berarti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan gitu ya. Gitu. Berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi ini untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Ya, menguji kepatuhan wajib pajak. Apakah benar gitu ya, apa salah? Apakah sesuai atau tidak itu. Itu ya, itu pemeriksaan. Kemudian selanjutnya adalah bukti permulaan. Bukti permulaan itu adalah keadaan, perbuatan dan atau bukti berupa keterangan tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi tindak pidana. Jadi ini istilahnya tuh bukti pendahuluan gitu ya. Bukti pendahuluan. Setelah dugaannya kuat gitu, baru setelah itu melakukan eh, apa namanya pemeriksaan atau penyidikan ya istilahnya penyidikan untuk barang bukti ya untuk barang bukti. Jadi ini istilahnya informasi awal ya, informasi awal. Oke, selanjutnya adalah nah ini pemeriksaan bukti permulaan. Jadi bukti permulaan tadi diperiksa ya, apakah memang terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, kalau terjadi tindak pidana baru nanti langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan. Kemudian selanjutnya adalah penanggung penanggung pajak. Adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Itu ya. Ini orang pribadi atau badan. Kemudian selanjutnya adalah pembukuan. Adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah harga perolehannya dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, dan untuk periode tahun pajak tersebut. Nah, pembukuan ini kalau disimpulkan ini adalah laporan keuangan, gitu ya, laporan keuangan. Makanya di awal itu, pada saat awal itu kan saya menjelaskan RPS ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang harus sudah mengambil mata kuliah ini apa namanya pengantar perpajakan ya, pengantar perpajakan. Sorry, pengantar akuntansi, pengantar perpajakan, pengantar akuntansi ya, pengantar akuntansi satu. Karena memang di sana dipelajari tentang laporan keuangan, yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi gitu. Kemudian selanjutnya adalah penelitian. Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Ini penelitian. Ya, jadi SPT tadi ya, SPT yang dilaporkan itu dan lampiran-lampirannya itu
akan dilakukan penelitian. Ya, takutnya nanti ada yang tidak sesuai SPT-nya. Selanjutnya adalah penyidikan tindak lanjut pidana di bidang perpajakan. Adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi setelah menemukan tersangkanya. Nah, ini berarti penyidikan tadi ya, berawal dari pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan, kemudian setelah itu ada dugaan, kemudian mencari bukti permulaan gitu ya, baru setelah itu penyidikan. Oke, selanjutnya penyidik ya, penyidik. Nah, penyidik ini orangnya ya, orang dalam hal ini adalah pejabat ya, pejabat PNS di lingkungan Dirjen Pajak. Jadi orangnya itu tertentu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah surat keputusan pembetulan. Ya, surat keputusan pembetulan itu ada banyak sekali contohnya ya. Surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam, nah ini ya banyak ya, SKP, STP, SKP juga gitu ya. Surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, sampai dengan surat keputusan pemberian imbalan. Jadi banyak sekali ya ini dokumen-dokumennya ya, dokumen yang ada di perpajakan. Nah ini harusnya memang dipelajari secara detail, cuman karena waktunya tidak itu ya, tidak banyak, jadi hanya yang penting-penting saja. Ini surat keputusan keberatan ya, adalah surat keputusan atas keberatan. Kemudian putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan. Jadi ini setelah ada vonis gitu ya, bersalah, kemudian yang bersalah itu bisa melakukan keberatan dengan memakai surat keputusan keberatan. Kemudian setelah itu diajukan lagi ke pengadilan, maka keluarlah putusan banding. Ya, putusan banding. Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan tadi ya, yang tadi ini. Putusan gugatan adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian putusan peninjauan kembali. Nah, ini kalau misalkan masih belum puas lagi, itu bisa diajukan ke Mahkamah Agung yang paling tinggi ya. Kalau misalkan sudah di Mahkamah Agung, itu bisa ya, bisa apa namanya, putusan terakhir ya, putusan terakhir. Oke, selanjutnya ada surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, kemudian surat keputusan pemberian imbalan bunga. Nyala yang. Apa ini? Suara apa? Mohon dimatiin. Ini siapa ini? Dimatiin dulu ya. Kemudian selanjutnya tanggal kirim dan tanggal terima. Nah, ini ya 41 apa namanya? Istilah yang ada di pajak. Oke, tadi merupakan penjelasan secara umum ya, secara umum tadi. Yang tadi surat keputusan pembetulan itu tidak dijelaskan lebih lanjut karena memang banyak sekali gitu ya. Nanti kalau misalkan dijelaskan semua, waktunya nggak akan cukup. Selanjutnya, ini berkaitan dengan NPWP. Nah, ini bentuk NPWP nih. Ya, bentuk NPWP ini. Mungkin di antara kalian sudah ada yang bekerja mungkin ya. Kalau misalkan udah ada yang bekerja, ini biasanya perusahaan itu apa namanya, perusahaan tersebut itu ini apa namanya,
apa namanya, mengolektifkan karyawannya untuk membuat NPWP. Nah, bentuknya kayak gini NPWP tuh, seperti ini. Kalau misalkan di antara kalian sudah bekerja, biasanya udah dapat nih NPWP. Oke, selanjutnya, nah ini NPWP, nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dan dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Nah, NPWP ini digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasan administrasi perpajakan. Nah, kemudian ini berkaitan dengan NPWP tadi ya. Jadi NPWP ini bagi apa? Bagi badan itu fungsinya adalah untuk pengukuhan. Ya, fungsinya itu adalah sebagai pengukuhan. Jadi apa namanya? Pengukuhan ini yang nanti hasilnya itu sebagai pengusaha kena pajak ya atau PKP itu. Jadi dikukuhkan, sekaligus dikukuhkan. Nah, ini fungsi untuk pengukuhan PKP-nya, mengetahui identitas PKP, pengawasan administrasi perpajakan. Nah, ini tata cara pendaftaran pemberian NPWP ya. Ini seperti ini. Nanti tinggal dibaca aja ya. Oke. Tuh. Kemudian ini apa namanya? Tata cara NPWP dengan menggunakan e-registration. E-registration itu adalah sistem pendaftaran wajib pajak atau pengukuhan PKP dan perubahan data wajib pajak melalui internet yang terhubung langsung dengan secara online dengan Dirjen Pajak. Nah, ini tata caranya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah perubahan data wajib pajak dan PKP dengan e-registration. Caranya seperti ini. Nah, kalau misalkan Anda nanti pengen membuat apa namanya NPWP, nah nanti tinggal diikutin aja ya nih cara ini. Nah, ini tata cara pemindahan. Ini di sini ada istilah-istilah ya kayak KPP. KPP itu berarti kantor pelayanan pajak. Ya, KPP, NPWP, SPPKP gitu ya. Itu. Ini kenapa Cantika, Anissa, Cantika dan Anissa ini bisa dihapus? Kenapa ya ini coret-coret gini ya? Nah, ini penghapusan NPWP ya. Dirjen Pajak akan menghapus NPWP jika diajukan permohonan penghapusan NPWP dan atau ahli waris. Apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, subjektif itu berarti melekat pada subjek pajak ya, yaitu eh, yaitu orang pribadi, badan gitu ya. Kalau objektif itu berarti berhubungan dengan pajak yang dikenakan. Ini. Kemudian wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Untuk wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia ya. Itu dihapus NPWP-nya. Kemudian yang keempat itu dianggap perlu oleh Dirjen Pajak. Oke, selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak. Ini sudah dipelajari ya minggu kemarin.
yang self assessment system dan withholding system. Satu lagi apa namanya? Satu lagi ada ya di sini ya. Kemudian selanjutnya, nah ini jenis-jenis pajak yang dipotong. Ya, jenis-jenis pajak yang dipotong. Ini ada pajak PPh 21, 22, 23, pasal 26, pasal 15, kemudian PPN. Ya. Itu yang dipungut atau dipotong. Serta PPNBM. Nah, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, ini berkaitan dengan batas waktu pembayaran. Batas waktu pembayaran itu, ini dibagi jadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Itu yang pertama itu yang di apa namanya pajaknya itu yang dipotong oleh pemotong PPh itu dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian yang dibayar sendiri itu tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, apa saja jenis jenis pajak apa saja? Yaitu PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, pasal 23 atau 26. 26 itu tentang ini ya, tentang wajib pajak luar negeri. Kemudian setelah itu ada PPh pasal 25 ya, PPh pasal 25. Terus selanjutnya ini ada PPh pasal 22 ya, PPh pasal 22. Ini 22 PPN atau PPN dan PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran biaya masuk. Dilunasi saat itu juga gitu maksudnya. Nah, kemudian ini ada lagi ada PPh pasal 22 yang dipungut oleh bea cukai gitu ya. Itu juga harus di-store oleh eh, jangka waktu 1 hari kerja gitu ya, langsung. Kemudian selanjutnya adalah PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara. Ini harus disetor pada hari yang sama. Nah, ini apa namanya? Ini mungkin tinggal dibaca aja ya, ini banyak sekali gitu ya. Banyak sekali, nanti baca sendiri ya. Nah, ini berkaitan dengan batas waktu dari apa namanya? Batas waktu dari pembayaran ya, pembayaran.